Hello, happy weekend. Apa kabar semuanya? Apa kabar Yurika Lovers? Apa kabar Era? Apa kabar Baik, Mirna? Yud. Lu gimana? Hai semua Eureka Semuanya kayaknya Lovers. lagi cerah-cerah nih kayaknya ya situasinya. Weekend ceria. Kita kembali lagi bertemu di hari Sabtu ceria ini, di hari weekend, harinya Yurika Woman berkumpul bertiga. Dengan kali ini kita, kalau minggu lalu kita cerita tentang apa yang kita alami bertiga. Tapi kalau minggu ini kita punya seseorang yang pengen kita dengarkan cerita-ceritanya. Minggu lalu kita cerita tentang itu New normal. Kisah new normal kan? ya sama sosial media persona seorang YouTuber blogger yang terkenal itulah gitu. Nah sekarang atlet ya, berbeda ya. Iya, Benar. jadi kali ini kita kedatangan salah satu kayak narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol sama kita untuk mengisahkan Eureka momen hidupnya dia gitu loh. Ya kan? Jadi ceritanya pastinya bakal seru karena ini unik ya, ini agak lumayan menantang, tapi wah, gila kalau tadi kita ngobrol sama dia sebelum recording, ini nggak kebayang kalau dia dulu ternyata seorang atlet sepeda. Iya. Atlet itu susah loh hidupnya. Pagi-pagi udah harus bangun latihan, nggak kebayang gitu. Pasti disiplin banget. Makanya gue nggak jadi atlet, Mir. Iya, kan nggak qualified. Makanya Era jadi housewife loh. Itu juga kayak atlet lagi lo bangun dari pagi juga sama. Oh, iya benar. Bedanya gue ngepel sama nyapu. Iya, domestic work. Domestic work. Aduh, kita panggil aja yuk. Ini sahabat kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Dia adalah Risa Suseanti Wong, atau kita panggil dia Risa. Hai Risa. Hai Risa. Minum kopi ya? Oh boleh. Boleh banget. Halo, selamat malam ya di Belgia, di Sydney, terus yang ada di Jakarta. Say hello from Belgium. Udah jam 12.15 di sini. Makan siang kalau di sana ya sekarang ya. Lagi. Iya, jadi ini rekamannya bener-bener 3 benua loh. Iya kan? Oh iya, benar benua. Benar. Benua Asia. Belum pernah kan? Sama benua belum Australia. pernah kan? Belum pernah. Australia. Benar. 3 dari 5 benua ya, hebat banget. 3 dari 5 di dunia, benua. benar. Iya, satu di Asia, satu jadi judulnya Eureka Woman ini lintas benua. Exactly. Internasionale gitu ya. Apa kabar Risa? Alhamdulillah baik. Wow, gimana di sana? Baik di sini. Sudah selesai lockdown di sini, ya? Lockdownnya udah mulai dilonggarin. Udah mulai agak bukan dibebaskan, tetapi sudah berlaku new normal sekitar hampir 2 mingguan. Dan sekarang border antara Belgia dan Belanda juga sudah dibuka. Yang sebelumnya kan belum dibuka. Dan baru berapa hari ini aja kok dibuka. Jadi karena udah bisa. Aku juga tinggalnya di antara Belgia dan Belanda. Jadi sering belanja groceries itu ke Belanda. Karena kan banyak banget ini makanan-makanan Indonesia. Bumbu-bumbu gitu banyak banget. Jadi kemarin langsung cus. Langsung cus ke negara penjajah. Yo, betul. So jadi kita cerita-cerita dulu nih. Mungkin Risa boleh cerita dulu. Risa ini dulu kan seorang mantan atlet nasional untuk kategori sepeda. Ya kan ya Riz ya. Boleh cerita nggak sih Riz perjalanan hidup dari Risa dari awal banget dulu? Kenapa sih kecemplung sebagai atlet sepeda? Kenapa bukan atlet bulu tangkis atau mungkin atlet yang lain gitu? Misalnya kan yang favorit bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Gitu. Dan hebatnya lagi bisa meraih kemenangan-kemenangan kayak jadi dapat medali di beberapa ajang-ajang internasional juga, di beberapa ajang turnamen seperti ajang turnamen internasional gitu loh. I'm so amazed. Gimana ceritanya Riz gitu loh? Ceritanya kalau untuk anak-anak Indonesia pada zamannya, aku pun tetap atlet badminton awalnya. Jadi dimulai dari jadi atlet badminton dari kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD latihan rutin setiap hari sampai kalau weekend dengan Kak Susi Susanti.
Enggak, waktu itu Belum dia kali. memang apa namanya idola aku banget ya. Kan kalau zaman dulu kita nontonnya cuman satu channel kan, dan channel TV itu kan Iya. Ketahuan banget ya olahraga tuh usianya. aku kalau dulu kan nonton TV channelnya cuma itu aja, dan yang ditonton tuh kalau misalkan renang aku lihat Richa Sambera, kalau badminton pada saat itu ada Susi Susanti, terus aku nonton senam kayak gitu tuh senang. Jadi dulu memang kita semua, aku dan 2 kakakku itu semuanya kita badminton. Oh gitu. Cuman memang kakakku berhenti di tengah jalan yang berdua itu, dan tumbalnya ke ini. Jadi sama bokap tuh yang kamu aja pokoknya harus latihan gini. Dan memang entah kenapa gue tuh mungkin orangnya rada jiwa kompetitifnya itu, kompetisinya tuh memang dari kecil. Jadi dulu kalau ada pelajaran olahraga di sekolah, kayak misalkan kan pelajaran olahraga ada sit up, terus main kasti, ya kan? Itu memang harus bisa ngalahin cowok malah. Tuh. Luar biasa. Jadi karena biasa dari Ambisius situ ya, dan ambisius. diimplementasikan ke si badminton tersebut, dan serius di badminton sampai akhirnya pas SMP. Aku dulu SMP di lab school di Rawamangun. Rawamangun ya. Dan itu pas SMP baru ketemu dengan si sepeda. Oh, Gitu. jadi Dan nggak sengaja sih, awalnya nggak sengaja, karena kan dulu di Indonesia tahun-tahun 90-an itu banyak banget fun bike. Dan aku juga salah satu atlet sepeda yang bermula dari fun bike. Jadi fun bike itu Eureka momennya di situ ya. Jadi awalnya ikutan fun bike, terus kata papa, oh ini ada pertandingan sepeda, papa mau ikut. Terus nonton lah kan, terus pas ngeliat, ih becek-becekan gitu, nggak mau, nggak suka. Cuma karena memang dari kecil gue juga suka naik sepeda. Biasanya tuh kalau naik sepeda waktu zaman-zaman SD kayak sirkus, bisa bonceng 5 orang, 5 temen gitu, semua satu di pack belakang, kanan kiri, di depan, di stang, di ini. Dan itu gue bisa ngehandle. Jadi akhirnya kata bokap, mau nggak ikutan? Nggak mau, nggak suka. Bokap bilang, nggak apa-apa, ikutan aja sekali. Ternyata di lomba pertama kali itu langsung dapet juara 2. Terus bonusnya itu hobi doang juara 2. bukan hobi, nggak hobi, cuman karena disuruh sama bokap. Ini baik sih maksudnya dia Jadi ikutan. disuruh nyoba. Cuman Masih kan trial punya, aja udah juara. karena mungkin dapat fisiknya itu kan dari badminton karena dari kecil. Pas ikut lomba itu ngalahin pembalap-pembalap yang juga sudah ada di tim nasional waktu itu. Ada juga yang ikutan dan itu kalah. Dari semua ngelihat gue kayak dark horse ya, kayak kecil. ini ada dark horse gitu ya, anak-anak cabai rawit yang tiba-tiba jadi juara gitu loh. Anak kecil, terus tau nggak pakai sepatunya sepatu apa, kan kalau yang lain kan udah pembalap kan, pakai sepatunya memang sepatu pembalap. Gue pakai sepatu warrior. Tapi jangan diremehin ya gitu ya. Karena becek, jadi gue bilang enggak, harus pakai sepatu hitam karena nggak mau nyucinya. Gue bilang gitu. Ngomong-ngomong pakailah sepatu warrior. Ngomong-ngomong anak sekarang masih tahu sepatu warrior nggak ya? Kalau gue sih tahu. Sepatu pasti ada banget, kasti. Kalau zaman kita kan ada kasti kan. Gue kalau main kasti itu karena atlet badminton, jadi kalau mukul bolanya udah hilang. Nggak ada yang bisa nyariin, hilang keluar lapangan. Tenaga lo soalnya luar biasa, Say. Keren Riz. Jadi dulu pas udah menang kan dapat kedua tuh. Nah, yang juara pertama itu dulu mantan istrinya Om Juan Felix Tampu-Bolon, Tante Is Tampu-Bolon, karena dia juga mantan model, terus cantik juga, dan dia yang juara satunya waktu itu. Terus ada juga kalau nggak salah Kak Nur Hayati atau apa yang senior, terus gue dapet kedua. Waktu itu yang bikin balapan itu Tante Ratna Riantiarno, karena kan dia hobi off-road. Terus dia yang bikin tuh, dikasih lah amplop kan, karena ini menang, dikasih amplop. Terus gue liat, kan kalau badminton dulu nggak ada hadiahnya kan, karena cuma dikasih piala aja. Ini dikasih amplop gini, pas gue buka dihitung 250.000. Zaman itu lumayan banget. Langsung bilang sama bokap besoknya langsung bilang, "Pah, aku mau ke Plaza Indonesia beli sepatu Dokmart kayak teman-teman." Belilah gue sepatu Dokmart. Gue pikir beli sendiri.
Enggak, sepatu Dokmart. Gue ingat Wajib. zaman itu sepatu Dokmart itu udah 500.000 loh harganya. Ya Kalau kan? nggak salah, enggak, belum. Tahun Emang? 93-an itu 265.000. Gue cuma nombokin goceng. 15.000 ya? Oh, Ya oke, ampun. oh iya bener. Dokmart pernah 200 ribuan ya? Nggak nyadar. 250.000. Itu pengen banget. Karena kan, ya gue sekolah di lab school. Terus anak-anak di lab school ya banyak yang udah pada pakai kan. Lagi musim. Terus ya. kan dulu masih Nirvana, lo pakai Dokmart, terus pakai dress yang kancing bunga-bunga gitu kan, sampai ke di bawah lutut gitu. Kan pengen. Ya Terus kata ampun, bokap, bener-bener. beli sendiri. Jadi berkat si Dokmart itu akhirnya gue lanjut ke sepeda. Dan sama Tante Ratna Riantiarno tuh bener-bener bokap gue di yang Dididik, anaknya nih bagus. berbakat. Ini dia suka olahraga apa? Ini gini kok bisa menang, kok kuat apa segala macam. Akhirnya diundang terus setiap ada pertandingan, gue di-invite lagi terus sampai pertandingan kedua itu bertanding di puncak. Dan itu gue dapet juara 1 untuk di kategori yang junior. Tapi di kelas senior tuh finish di nomor 1 juga kalau nggak salah. Jadi Jadi lalu langsung udah dikasih mulai sponsor. Jadi udah mulai memasuki dunia atlet sepeda tuh di situ. Atau masih Sebenarnya baru nggak sengaja atlet, mikir-mikir? cuman kalau buat gue waktu tuh anak SMP yang uang jajannya notabene dikasihnya pas-pasan, di otak itu kalau gue menang gue dapet duit lagi. Jadi diawali dengan Motivasinya motivasi dengan uang. Motivasinya itu kalau menang kan dapat uang, terus nanti pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Jadi gue motivasinya dan kebiasaan sama bokap tuh memang dari zaman badminton, kan New Kids on the Block fansnya kan gitu. Jadi selalu beli kaset, dulu masih kaset. CD udah ada, kaset juga ada. Jadi koleksi CD gue udah lengkap. Kadang-kadang CD udah lengkap pun, mau beli kaset, kan kamu udah punya CD-nya. Ya biar dilengkapin semua. Jadi ya CD lengkap, ya kaset lengkap. Itu sama bokap. Tapi beli sendiri, pakai duit sendiri. Beli sendiri. Atau enggak, kalau enggak beli sendiri pun, gue badminton itu harus menang lawan ini. Ditunjuk sama bokap. Kamu mesti menang lawan dia gitu. Oh, kalau dia menang, papamu kasih duit juga sebagai bonus gitu ya, dia. Padahal dia juga gak punya duit gitu. Dia itu deg-degan. Pinter aja. Aduh, utang sama anak gitu. Dia tuh deg-degan. Jadi gue ingat karena kan waktu SMP gue masih dua-duanya. Jadi masih badminton iya, masih sepeda iya. Sampai akhirnya ambruk sendiri karena sekolah pun gak kekejar kan. Apalagi dulu pas di lab school ya lumayan berat juga gitu. Kelas 1 nggak ditanya apa-apa, pas sudah kalau nggak salah tuh kelas 2 itu udah nyokap udah sering dipanggil karena ditanya kenapa nilai dia turun semua gitu. Jadi mulai kapan kamu fokus benar-benar masuk ke kehidupan rutin sebagai atlet sepeda? Jadi akhirnya itu tahun 93 masih ngedouble, 94 tuh gue masih ngedouble, masih badminton iya, sepeda iya. Tapi kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Tahun 94 apa 95 itu benar-benar akhirnya fokus ke sepeda. Karena pernah di suatu saat itu ada kejuaraan di Jakarta Timur, waktu itu kalau nggak salah kejuaraan antar klub untuk badminton. Paginya gue ada kejuaraan sepeda. Jadi pagi-pagi itu gue balapan dulu sepeda, udah menang, terus diantar sama bokap ke gor badminton untuk karena harus bertanding badminton. God. Energinya banyak banget di mobil kan lumpuran tuh ya, di mobil bersih-bersih gini, inget banget deh di mobil itu bersih-bersih, kata bokap itu cuci tangannya ini itu. Udah, gue ganti pakai baju badminton, kan tahu sendiri baju badminton itu kan putih bersih gitu kan. Gue ganti, terus tahu nggak yang gue lupa diganti apa? Kaos kakinya tuh coklat. Pas gue dateng, kalau nggak salah tuh gue udah telat untuk bertanding di single, jadi sama pelatih gue diomelin. Udah telat, kamu di WO lah apa segala macam, diem, terus diomelin kan. Habis udah diomelin, sekarang kamu main double. Partner gue udah nungguin waktu itu. Nunggu akhirnya main double. Menang kalahnya gue lupa. Yang gue inget itu pelatih gue bilang gini, kenapa sepatu putih, semua putih itu kaos kaki blopotan gitu lo pakai. Itu gue gak lupa. Jadi bener-bener yang
oh my god, lupa karena kan habis lumpur-lumpuran kan, kebayang sepatu putih tapi kaos kakinya coklat gitu. Ya udah, lama-lama dari situ bilang sama bokap, capek kalau mau dua-duanya. Dan waktu itu gue pikiran orang yang mungkin dari kecil berpikiran sangat logis dan praktis kali ya. Iya. Gue mikirnya di badminton ini banyak banget saingannya. Dan gue ngerasa kalau bus sudah penuh, ngapain lo naik? Lo naik aja selanjutnya, kan nyampenya juga sama gitu. Akhirnya dari situ gue berpikir, kalau di badminton udah banyak seperti gini nih saingannya, kenapa gue nggak ke sepeda aja? Toh gue di sepeda pun bisa bisa berprestasi gitu. Iya, Akhirnya mundur teratur di badminton. Nah cuman anaknya pelatih gue ini kan sekolahnya di lab school juga. Jadi tiap sekolah itu kan dia ketemu. Jadi gue tiap sekolah tuh bisa ngumpet-ngumpet kayak zigzag gitu loh. Ada dia, gue ngumpet. Karena inget biasa bawa tas raket ke sekolah. Terus pas gue udah berhenti dari badminton, otomatis kan ke sepeda terus. Itu takut banget karena memang dicariin sama pelatih badminton gitu. Tapi sebenarnya kalau dengar cerita dari dirimu, lo sebenarnya juga menemukan membutuhkan fokus gitu ya. Lo harus bisa fokus kan. Harus bisa fokus. Kayaknya udah nggak mungkin ya harus fokus salah satu. Kalau enggak lo nggak maksimal gitu kan. Jadi lo tahu kapasitas lo juga gitu kan ya. Tahu, dan waktu itu tuh lucunya juga memang waktu pas masih badminton dan sepeda. Kan kalau celana sepeda itu lebih panjang ya. Dan kalau celana badminton kan super pendek. Itu kaki gue udah mulai belang. Kaki gue tuh udah mulai belang, Bo. Jadi pas gue main badminton kan kakinya belang gitu. Terus sama pelatih ditanya sama almarhum pelatih badminton tuh. Kamu itu gimana ceritanya kaki kok belang gitu? Terus gue langsung keluar di kepala gue. Oh itu om, aku latihan fisik lari. Akhirnya dipanggil semua nih yang teman-teman gue. Nih kayak si Risa nih gini bagus. Nggak disuruh latihan, dia latihan fisik tuh, lihat kakinya sampai belang gitu. Ya nggak tahu latihan di sepeda itu. Terus udah mulai menang, terus nama gue tuh keluar lah di tabloid bola kan, namanya aja. Kan dulu pertandingan sepeda keluar di tabloid bola. Itu nama gue udah sering keluar, pelatih gue nanya, almarhum itu, ini kok namanya sama kamu? Wah kebetulan banget nih. Itu tuh udah sering banget. Cuman guanya bisa ngeles gitu. Akhirnya mundur teratur. Terus ketemu sama almarhum itu untuk pertama kalinya setelah gue berhenti badminton. Ketemu lagi di Istana Presiden pas gue dapet medali emas. Dari sepeda. Dari sepeda. Itu ajang apa? Medali pertama? SEA Games. Waktu itu SEA Games. Jadi gue multi event pertama kali yang gue lakukan itu langsung SEA Games terus medali emas. Dan pas lagi ketemu sama presiden, ketemulah sama almarhum pelatih kan, karena dia juga di PBSI waktu itu, dia pengurus di PBSI. Terus pas ketemu dia yang kamu kemana aja, tapi dia udah tahu gue juga dapat medali emas. Terus dia bilang gini, saya nggak apa-apa kamu itu berhenti, tapi jangan sampai berhenti terus ngilang. Kalau kamu mau pilih olahraga sepeda, it's okay. Dan sekarang kan dapat medali emas juga dari sepeda. Mungkin kalau dari badminton pada saat itu gue juga belum tentu bisa gitu ya. Gitu. Jadi mungkin lesson learn-nya adalah lebih baik juga dikomunikasikan juga ya. Mungkin waktu itu kan kita merasa bahwa aduh kalau dikomunikasikan takut nggak boleh, takut dia nggak mau apa segala macam. Tapi ternyata guru yang baik adalah dia juga akan merelakan muridnya yang bagus untuk memilih mana yang terbaik buat muridnya gitu. Karena dulu itu gue juga karena dulu itu juga gue memang sama pelatih itu bener-bener latihan privat apa semua. Jadi bener-bener dia ngelihat gue punya potensi mungkin ya. Jadi kalau sampai berhenti begitu aja kan sayang. Karena kalau di badminton tuh banyak banget uang yang keluar juga kan. Harus bayar klub, bayar private coach apa segala macam. Nah pas gue menghilang begitu, otomatis dia ngerasa kemana nih anak mungkin gitu. Cuman yang gue banget belajar lesson learn dari situ itu, don't be afraid when you have a crossroads. Lo pilih jalan manapun, udah pasti ada jalan yang terbuka lainnya. Jadi when there is a will, gue mikirnya seperti itu.
Good. Jadi sebenarnya apa sih yang benar-benar terus memotivasi Ria sehingga terus menekuni cabang olahraga sepeda? Risa, sorry. Kok jadi Ria? Kamu terlalu Gue nggak Ria orangnya, Risa sih. cuma pakai Ria sama anting doang. Iya, itu bagus. Terpukau dengan antingnya Risa, jadi dia panggilnya Ria. Aduh. Tapi aku pengen tahu sih Riz, apa yang bikin lo terus termotivasi? Kayaknya kan kemarin waktu lo jadi masih berdua hati gitu ya, berdua cabang, lo memutuskan untuk fokus ke si sepeda. Lo merasa menemukan eureka moment di mana lo bisa juara gitu. Nah, terus kan udah nih dapat medali emas juga ternyata pas di SEA Games pertama gitu. Apalagi nih yang terus yang diri lo terus memotivasi diri lo supaya lo tetap berprestasi gitu dan tetap eksis di dunia atlet gitu loh. Ya, tetap menekuni sepeda. Jadi setelah SEA Games itu menang, terus kan gue dapat medali emas. Terus mulai tuh dapat bonus, terus sponsor segala macam. Salah satunya sih mungkin lebih ke ini yang memang dari kecil gue impikan. Bisa dikalungin medali emas. Waktu itu awalnya dikalungin medali emas PON. Karena kan yang gue tonton itu waktu itu lebih ke PON. Ngelihat Susanti, Richard Sambera menang. Dan gue akhirnya mikir, oh gue juga dikalungin medali. Malah levelnya itu langsung SEA Games waktu itu. Bukan nasional tetapi di Asia Tenggara. Jadi dari situ ini ya. Jadi ngerasa one of image gue waktu gue SD, waktu gue kecil ini, oh ternyata sekarang gue bisa. Terus ya otomatis karena SEA Games itu per 2 tahun, otomatis setelah bertanding di SEA Games ya nggak cuma di SEA Games saja. Jadi gue benar-benar yang fokus ke bertanding selanjutnya dan aiming selalu at least di SEA Games. Waktu itu pun memang SEA Games selanjutnya 99 gue juga medali emas, terus SEA Games 2001 juga medali emas, jadi dapat hat-trick di tiap SEA Games itu. Ya, dan selain itu of course bonus, terus sponsor dan uang-uang lainnya ini yang materi ini yang akhirnya juga ngikut kan. Dan pada saat itu gue pikir this is a good life for me, soalnya ini passions gue suka olahraga, gue memang suka dengan kehidupan disiplin kayak atlet gimana sih, semua tuh udah ada porsinya, semua ada goalnya, mau apa dan gue orang yang seperti itu. Jadi kayak lo punya hobi terus dikasih materi gitu. Jadi dari kecil udah terbiasa seperti itu. Komplit combo gitu ya, dapat semuanya. Lo dapat hobi lo tersalurkan, tapi juga lo dapat rezeki dari situ gitu kan ya. Banget. Terus, dan selain itu juga si rezeki itu juga gue seneng karena bisa mulai ngebantu orang tua. Istilahnya meringankan beban kayak bayar sekolah kayak gitu-gitu. Itu semua gue udah bisa nge-handle dari zaman SMP itu. Wow. Itu sampai umur berapa tuh terus berlanjut tuh ya kira-kira lo sebagai sampai sekarang. Wow. Kalau untuk atlet kan gue baru berhentinya itu pas PON kemarin. Sebenarnya gue tuh teman-teman wartawan olahraga di Indonesia pun selalu nanya ke gue tuh udah berhenti atau belum, karena gue nggak pernah mau declare that I'm retired. Karena gue merasa kalau suatu saat gue mau balik lagi, at least gue nggak pernah bilang gue retired gitu. I'm still exist. Because I felt this is my life. Like cycling is a big part of me. But you have a transition of your life kan, dari mulai kayak waktu lo kecil dididik untuk menjadi memiliki hobi berolahraga, terus kemudian dari situ ternyata bisa menjadi seorang atlet besar gitu kan. Terus abis itu kan pastinya melewati lagi masa transisi hidup yang lain, menjadi seorang ibu rumah tangga misalnya. Atau sebenarnya transisinya tuh ada satu yang kelongkap. Apa tuh? Kan gue nggak mau cerita sebelumnya kan, dan sebenarnya gue tuh nggak pernah cerita soal ini in social media atau in life like this. Ini saatnya buka gue. Gue pengen ngelihat kalian bertiga itu seperti apa. Thank you. Eksklusif foto Eureka Woman. Thanks a lot. Thank you. Jadi gimana? Jadi apa tuh bagian jadi apa gini, yang I'm so this is my second marriage.
ini pernikahan gue yang kedua. Jadi yang pertama itu tahun 2000, gue lupa, 2005 atau 2006 ya. 2005 itu gue juga udah pernah menikah. Dan waktu itu setelah menikah yang hanya bertahan sekitar 3,5 tahun, itu selama gue hidup di Singapura dulu tuh udah juga mau declare bahwa gue udah mau berhenti. Karena gue gak mau nerusin sepeda lagi lah pada saat itu. Sampai akhirnya ternyata pernikahannya itu nggak bisa diteruskan. Dan mengalami depresi yang parah. Sampai depresi, I think about 9 months at least, bener-bener, and I was a suicidal. Oh my I God. feel you. Seriously. So it's Jadi- like the lowest point of To your the life. lowest point of my life. Exactly. I felt So like, sorry to hear dan that. ini yang paling bahaya bahwa kalau orang bilang teman atau siapapun juga, karena gue waktu itu berpikiran seperti itu nggak mau ngasih tahu keluarga atau bahkan teman-teman. Jadi itu benar-benar orang kalau berada di poin yang terendah itu, kita cuma memikirkan diri kita itu yang sangat useless, tidak berharga, dan you have no power, you have no control over your life, you hate yourself, and then yang paling lucunya itu, makanya kenapa orang berpikiran suicidal, pada saat kita tidur, kita merasa hidup. Dan pada saat gue bangun tidur, gue merasa mati. my life is done. Kayak itu Dan- kali ya, mati segan hidup tak mau gitu. Mungkin Iya, ya, depresi. mungkin kalau Depresi. sekarang kan karena gue udah istilahnya udah Lewatin itu gitu udah ya. ngelewatin itu semua. Cuman pada saat itu yang gue inget itu, my life is totally black, like I see nothing. I see, Karena- I don't even see myself. Karena I apa sih? hate to Jadi- see myself. Ya, tapi kan maksudnya Jadi lo intinya itu menganggap karena pernikahan yang tidak baik, terus pada saat itu gue yang Tidak merasa mantan dia yang berbuat salah, terus Tapi lo merasa pada disalahkan. saat sudah ketahuan dan lain-lain, he turns the table on me. Jadi serasa gue ini berkontribusi dengan kesalahan dia. Jadi dia seperti itu tuh karena my past or whatever, but you are not born when you are 20 years old. Everybody has a history. Cuman kan bounce back buat gue pada saat itu, gimana, Risa? ya pada saat lo nikah kan berarti lo komit untuk menjadi orang yang baik atau apapun itulah. Nah pada saat dia berbuat kesalahan dan waktu itu dia merasa ya pokoknya pernikahan ini seperti ini, pokoknya semuanya salahnya gue. Dan makanya gue kenapa ngerasa depresi itu, karena gue ngerasa what did I do wrong, terus dan gue memang ngerasa itu sangat kayak yang gimana sih, ya pernikahan kan maunya kan everlasting, bahagia. satu kali seumur hidup. Lo nggak pengen. Jadi gue nyalain diri gue ngalamin banget. Nggak, sebenarnya lo nggak pengen bercerai, nggak pengen ngalamin kesusahan Enggak. itu gitu ya. Malah Nggak justru ada lah waktu yang itu mau cerai. gue mikirnya itu let's move on and then I will forget about all this. Cuman memang karena tidak sehat dan malah dari orang tua sendiri juga yang bilang ya memang nggak bagus untuk dilanjut. Dan dulu tuh gue karena nggak cerita, entah gimana nyokap sama tante gue tuh ke Singapura, ngomongnya mau holiday. Tapi mungkin karena orang tua punya feeling. Jadi begitu dia ngeliat gue di airport, kurus kering gitu, dia langsung nangis. Terus dia langsung nanya, what's going on? Baru gue cerita. Kalau dia nggak datang, gue nggak akan cerita. Dan mungkin juga udah, if that was my time, then I'm done. Gitu. Oh my god. Okay. Tapi the thing is you move on. You can go out of it, right? So what's the And story you know later? why? See, you are brave enough. Thanks to actually, bicycles. Thanks to my bike. So that bicycle That was helped the you reason. back. Yes. Wow. Jadi gue waktu itu at the very lowest point, sampai dulu sampai mantan Menpora juga turun tangan, ikut bantu. Jadi waktu itu nyokap gue cuman bilang,
ayo ikut pulang ke Indonesia karena di Indonesia kamu itu masih dianggap sebagai pahlawan olahraga, masih bisa berkontribusi untuk negara. Kalaupun kamu dianggap sampah istilahnya di sini, di rumah tanggamu ini, sama suami, tapi di Indonesia tuh kamu masih dianggap you're somebody else. Exactly. You're something. Awalnya nggak mau, soalnya aku bilang I cannot just let go of my marriage just like this. Terus akhirnya nyokap bilang pulang, ya ikut nurut. Pulang ke Indonesia dengan kondisi depresi, nggak pernah naik sepeda sama sekali, terus langsung masuk ke pelatnas waktu itu. Wow, Gue masuk ke pelatnas itu dari dasar, jadi dari dasar hasil balapan gue 2 tahun sebelumnya dan setahun sebelumnya itu kan gue masih ikut balapan walaupun udah depresi itu masih ikut balapan. Dari hasil tersebut akhirnya gue eligible untuk masuk ke pelatnas lagi. Nah, di pelatnas itu tiap hari ya nangis, malah sampai pelatih pun kadang-kadang dia bingung mau ngungkapin apa gitu ya. Jadi pas gue latihan, gue nangis, terus pelatih nanya, kenapa Riz, apa yang sakit, apa yang kerasa? Terus gue cuma nepuk-nepuk dada, sakit hati, apa segala macam. Dan itu benar-benar sama si pelatih didiemin. Jadi sama dia, ya it's your moment dan it's your moment. Dan gue terapinya waktu itu untuk diri sendiri itu lebih ke ngomong. Jadi pada saat latihan, kalau mau nangis nanti kalau latihan udah selesai. Terus entah kalau latihan udah mau berangkat lagi, lo berhenti nangisnya. Lo berhenti ya Riz, saya berhenti. Kayak gitu-gitu. Dan I did that. So for about 2 months, gue di pelatnas, terus SEA Games. Otomatis kan gue juga nggak tahu. Udah SEA Games sebelumnya gue diskors, terus tiba-tiba ikut SEA Games lagi. Where am I standing? Terus banyak anak-anak muda baru lainnya kan. Nggak taunya medali emas lagi. Gitu. Wow. Thank you banget udah berbagi kisah spesial eksklusif ini buat Eureka Woman ya. Dan ini benar-benar menyentuh very human touch gitu ya. Apalagi kita sebagai perempuan ya, pasti kita nggak bisa ada yang mau cerai gitu. Nah, Risa, tapi sayang banget nih waktunya udah mendekati selesai. Padahal masih mau tanya-tanya nih, masih banyak banget yang mau kita tanya-tanya nih. Kayaknya mungkin kita bisa bikin edisi spesial lagi tuh nanti ya untuk ngulik-ngulik Risa. Edisi after. Edisi second marriage. Before and after. Iya. Boleh. Tapi terima kasih banget. Tapi mungkin sebelum kita sudahin, kita juga bakal nunjukin nih foto-fotonya si Risa waktu dia menang di medali emas, ya kan? Terus waktu dia bawa obor pon. Iya, ini kita liatin. Coba lihat nih. Banyak banget nih ya foto-fotonya dia. Lagi bawa obor. Nah, kalau yang obor pon itu aku dikasih kenapa setelah lahiran kan aku sesar tuh waktu itu lahirannya. Itu langsung balik lagi ke sepeda setelah 1 bulan karena hutang perasaan untuk Jawa Barat karena Jawa Barat waktu itu tuan rumah dan gue atlet Jabar. Untuk balik lagi pon ke Jawa Barat itu mungkin sekitar 100 tahunan lagi dan waktu itu dikasih kebanggaan oleh Gubernur Jabar dan masyarakat Jabar menjadi salah satu legenda atlet Jawa Barat yang jadi ini membawa baru melahirkan banget ya. Waktu anak umur 8 bulan. Kalau nggak salah 7 bulan atau 8 bulan. Ada fotonya Risa lagi naik sepeda, lagi hamil besar. Jadi lo juga kalau itu sih memang juga nggak bisa lepas dari sepeda. Gila, luar biasa. Sepeda is her blood. Biking is her blood. And she's so shining ya. Jadi kayak bener-bener inilah ya, kamu kayak bintangnya atlet sepeda gitu loh di Indonesia ini kan. Nah mungkin sebagai satu pertanyaan terakhir ya buat Risa, mungkin sebagai pertanyaan penutup juga, mungkin Risa juga pengen dong generasi Indonesia, pertama milenial sekarang nih, ada tips apa nih, ada tips dan saran apa dari Risa untuk para atlet muda Indonesia, terutama atlet-atlet muda ya, atlet-atlet muda milenial atau mungkin spesialisasi untuk para atlet sepeda yang menurut kamu what do you wanna say? Mungkin yang paling utama untuk generasi milenial itu generasi kita kan berbeda ya, generasi kita yang
semua kalau kita mau melakukan itu nggak semudah sekarang. Informasi sekarang sangat mudah didapatkan. Kalau zaman dulu gue mau ngedapetin part sepeda yang bagus aja harus nunggu berbulan-bulan, nggak ada internet, semua by fax, belinya dari Singapura atau dari Amerika dan lain-lain. Nah sekarang di zaman teknologi yang sudah canggih, bukan berarti prestasi itu datangnya instan, tidak seperti copy and paste. Jadi banyak yang gue lihat atlet-atlet sekarang itu terbuai dengan gue menang ini terus langsung pada jadi selebgram itu banyak, which is fine, which is good. Cuma yang harus diingat, try to be consistent, try to respect the process. Karena kalau kita yang atlet-atlet zaman dulu itu selalu ya bisa, gue bilang menghargai banget yang namanya proses, karena untuk bisa konsisten, untuk bisa panjang karir itu ya kita harus menghargai si proses tersebut. Dan ya waktu nggak bisa dipercepat. Kalau mau jadi atlet bagus nggak bisa kayak bikin Indomie gitu 5 menit jadi gitu. Harus mengikuti proses dan tadi itu ya konsisten ya. Dua kata kunci itu adalah mutlak gitu ya untuk kita bisa survive, terutama nggak bisa ditawar. Yes. 100% agree. Sama kayaknya harus punya semangat juang yang besar seperti yang dirasakan oleh Risa ya. Ya mungkin itu ya maksudnya, kalau kita udah menghargai proses, kita bisa konsisten, akhirnya semangat juang dan lain-lain itu pasti akan ikut. Karena pada saat kita menghargai proses, kalau kita kalah misalkan, itu kan proses kita untuk lebih bagus. Berarti gimana caranya untuk menang? Ya berarti latihan diperbaik dan banyak hal-hal lain prosesnya itu yang mungkin agak kurang diasah. Yang akhirnya kita harus, ya itu tadi, balik lagi menghargai proses. Kalau kita mau menjadi baik itu seperti apa? Prosesnya pasti banyak dan panjang. Orang kan cuma lihat, gue menang. Padahal di atas podium itu bawahnya banyak banget gitu. Ya tetek bengeknya lah gitu. Iya, banyak cerita-cerita yang mendukung ke sana, proses ke sana gitu ya, untuk bisa naik panggung kemenangan. Eureka momennya banyak nih, Eureka momennya Risa. Benar. Hari ini tuh kita kedatangan sosok inspiratif banget ya, dan kita berharap kisahnya Risa juga bisa menginspirasi Eureka Women di luar sana, Eureka Lovers yang mungkin memang sedang mengalami the lowest point of their life, atau mungkin juga sedang merasa kayak gue masih stuck nih, gimana caranya bisa tetap go up and consistent tadi gitu. Thank you banget buat Risa for joining our session today ya. Yud, jangan lupa ingetin Eureka Women Belgium. Kenapa Era? Kenapa? I said have a nice afternoon in Belgium. Yes. Thanks a lot. Thank you Risa. Bye. Okay. Bye. Thank you. Bye. Oke, Eureka Lovers jangan lupa subscribe ya di Eureka Women dan podcast kita juga. Terus podcast ada di Spotify, ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast, ada di Anchor. Jadi lengkap. Oke, dan bye semuanya. Bye. We love you. Bye.